Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Para jamaah Ustadzah Katolik dimanapun berada, kita teruskan pengajian tafsir Al-Baqarah dengan metode sufiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat di pagi hari ini, bisa memenuhi channel-channel Ustadzah Katolik dalam rangka mencerdaskan umat, khususnya mereka yang TKN di bawah bimbingan Abah Guru Syekh Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa, bagaimana, takfuruna billah, engkau tidak percaya billahi kepada Allah. Wa kuntum amwatan, dan sedangkan kamu dulu amwatan, tiada atau enggak ada, mati. Fa'ahyakum, maka Allah menghidupkanmu. Suma, kemudian, yumitukum, Allah mematikanmu. Allah mematikanmu. Summa yuhyikum, kemudian dia menghidupkanmu. Summa, kemudian, ilaihi, kepadanya, turja'un, engkau dikembalikan atau tempat kembali. Kaifa takfuruna billah, bagaimana engkau kufur, tidak percaya kepada Allah. Maka dalam tafsir Muhammad Ali As-Sabuni, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, kata-kata kaifa itu istifhamu taubi wal inkar. Istifham itu pertanyaan tapi mengandung unsur menjelekan, pertanyaan tapi mengandung unsur pengingkaran. Jadi kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu tidak percaya kepada Allah, katanya. Bagaimana kamu tidak percaya kepada Allah, seperti itu. Jadi kaifa itu istifham mutawbi wal inkar, pertanyaan mengandung unsur menjelekan dan mengingkari. Artinya bagaimana kamu ingkar kepada Allah. Wal makna, dan arti kaifa bagaimana, tajhaduna ala khaliqa,
bagaimana kau membantah, menentang Al-Khaliqo, sang pencipta yang menciptakan. Wa tunkiruna as-sani'a, dan engkau mengingkari as-sani, yang maha membuat. Sani itu artinya yang membuat. Jadi bagaimana kau membantah Allah, membantah pencipta alam, dan bagaimana kau ingkar kepada yang membuat, yaitu Allah. Wa kuntum amwatan, dulu kamu amwatan, mati. Ai wa kuntum fil adami, tegasnya kamu terdulu, fil adami, dalam ketiadaan dulu. Nutfan fi aslabil aba wa arhamal ummahat, di mana yang disebut kamu dulu mati itu kamu tidak ada berupa mani, belum jadi manusia. Fi aslabil aba itu di tulang rusuk orang-orang tua, bapak-bapakmu, dan rahimnya ibu. Wa kuntum fil adami nutfan, dulu ketidakadaannya karena masih berupa air mani, ada di tulang rusuk bapak dan rahim ibunya. Nah, kata-kata wa kuntum amwatan, dulu kamu nggak ada, mati. Bagaimana kamu mengingkari Allah? Fa ahyakum, maka lalu Allah menghidup kamu. Fa akhrajakum, Allah mengeluarkan kamu ila dunia, ke dunia. Setelah ketiadaan kita dulu masih berupa embrio itu mani yang ada di tulang rusuk bapak-bapak, nenek moyang kita, dan rahim ibu. Kemudian Allah hidupkan tuh. Yang dimaksud itu kan fa akhrajakum ila dunya, dan Allah mengeluarkanmu ke dunia. Lahirlah seorang jabang bayi itu. Summa yumitukum, kemudian Allah yumitukum, mematikan kamu. Inda inkidoil ajali, ketika inkidoil ajali, ketika habis ajalnya. Ketika habis ajalnya, maka Allah matikan kamu. Kalau sudah ajalnya habis, tidak ada satupun orang untuk tempat pergi lari daripada ajal ketika sudah habis. Sumayumitukum tadi Allah mematikan kamu. Sumayuhikum, kemudian Allah menghidupkan kamu. Bil ba'si minal kubur, menghidupkan kamu, dibangkitkan dari alam kubur, kayak toge melentung, dibangkit dari alam kubur. Summa, kemudian ilaihi, kepada Allah, turja'un, dikembalikan untuk apa? Lil hisabi, untuk dihisab, wal jazai, dan untuk dibalas, yauman nusyur, di hari pembangkitan, di hari kiamat atau dibangkitkan tadi dari alam kubur. Kemudian kamu menuju kepadanya. Nah, ayat 26 ini, ya 28, kemarin 27, bukan 26. Kaifa takfuruna billah. Di situ dalam ilmu balaghah
namanya istifhamu tabi wal inkar. Pertanyaan tapi mengandung unsur ngejelekin. Pertanyaan mengandung unsur ingkar. Kalau bahasa kitanya, bagaimana lu nggak percaya sama Allah? Lu dulu mati tong, masih berupa mani, masih berupa embrio, kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian dihidupkan oleh Allah, keluar tuh dari rahim ibu ya, kemudian dimatikan, dihidupkan. Nah, jadi dihidupkan ini 2 kali nih. Dulu kamu mati dalam nutfan, berupa nutfah air mani yang ada di sulbi, di tulang rusuk bapak-bapaknya dan rahim ibu-ibunya. Wa kuntu amwata, amwat itu masih berupa mani tadi. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kamu. Dihidupkan, dikeluarin tuh dari rahim seorang ibu. Setelah keluar, dimatikan lagi oleh Allah. Sudah dimatikan, dihidupkan lagi. Dihidupkan yang terakhir ini tujuannya untuk mendapat pembalasan atau perhitungan. Nah itu, ini surat tentang proses manusia. Nah, kenapa manusia bisa ingkar kepada Allah? Sedangkan manusia aslinya, ruhnya itu sudah ada perjanjian dengan Allah. Ketika Allah menanyakan alastu mirrabikum, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Maka ruh-ruh semua tadi menjawab, betul, engkau adalah Tuhanku, betul. Akhirnya ruh yang sudah ada perjanjian mengatakan bahwa Tuhannya dia Allah, Tuhan yang Esa. Akhirnya ruh tadi Allah masukkan tuh, dimasukkan ke jasad melalui proses daripada tadi ada di rahim ibunya. Ya, rahim ibunya tadi berasal dari mani bapaknya, namanya aslabail aba, yaitu tulang rusuk, tulang yang keras bapak-bapaknya, kemudian di rahim ibunya. Berarti kan manusia ketika ruhnya itu dimasukin ke jasad, masuklah ke rahim ibunya, lahirlah di situ fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan tuh dengan 9 bulan di perut, kemudian lahirlah seorang anak tadi. Ketika lahir umur 0, umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun, terus sampai dewasa, terus sampai umur 20, umur 30, 40. Nah di situ kadang manusia ketika sudah di luar, ketika ruh jismaninya yang ada di jasadnya itu, mulailah manusia membantah. Kenapa? Karena manusia dikasih akal oleh Allah, dikasih kecerdasan di otak benaknya. Makanya banyak orang yang ingkar adanya Allah, karena dari akalnya tadi mereka mencari Allah tidak ketemu, tidak ada wujudnya. Makanya Tuhan itu ada Tuhan multi Tuhan, ada Tuhan monoteism, satu Tuhan. Jadi dasar orang Islam akidahnya satu Tuhan. Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Nah dasar ini pun sebenarnya ini adalah dasar. Tapi kenapa manusia bisa membantah, mengingkari? Yaitu karena lingkungan, karena pergaulan tadi. Makanya perlulah manusia itu imannya ditanam, Islamnya pun ditanam. Penanaman itu disebut talqin, zikir la ilaha illallah, sama zikir hobi di kolbunya.
baru orang itu nggak bakalan ingkar kepada Allah. Kenapa? Karena kolbunya sebagai tempat di mana Allah menilik, Allah mengawasi, melihat. Di situ dia zikir Allah, Allah, Allah. Kemudian la ilaha illallah pula itu akan membawa keimanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, dengan la ilaha illallah diucapkan tidak ada kecuali Allah, kemudian di kalbunya ada zikir Rabbi, maka manusia tak akan membantah. Kenapa demikian? Karena ketika manusia sudah umur dewasa, dia dilahirkan dari kedua orang tuanya, ya, dari rahim ibunya, itu ada bawaan namanya ruh jismani. Nah, ruh jismani ini ada sifat Allah, kudro, iradah, ilmu, hayat, sama basor, kalam. Itulah yang menjadi nafsunya. Kudro, iradah, ilmu, hayat, sama basor, kalam, sifat Allah yang dititipkan kepada manusia. Semua manusia punya 7 sifat di dirinya. Nah, ketika manusia punya sifat di dirinya, bagaimana sifat Allah itu yang ada di dirinya digunakan? Kalau Allah maha melihat, kita melihat, mata. Kalau Allah mendengar, kita mendengar, sam'un. Kalau Allah maha bicara, kita kalam. Kalau Allah punya kudroh, maha kuasa, kita kuasa. Kalau Allah punya iradah, keinginan, maha keinginan, kita punya keinginan. Jadi memang sifat-sifat Allah yang 7 itu wujudnya, nyatanya ada di manusia. Maka kalau manusia itu tahu 7 sifat tadi, yang sifat ma'ani tadi ada di diri manusia, maka manusia nggak bakal mungkin pertanyaan Allah kepada manusia, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu bisa kafir kepada Allah, bisa tidak percaya kepada Allah. Kenapa? Karena manusia tadi lupa kalau dia hidup kena kudroh dan iradahnya Allah, atau dengan sifat 7 tadi, sifat Tuhan yang 7 tadi. Wa kuntum amwatan, Allah beri alasan. Kamu dulu mati, artinya masih embrio, belum punya akal, belum punya mata, belum punya telinga, belum punya mulut, belum bisa membantah. Kenapa? Wa kuntum awatan, maka kata Syekh Ali Asobuni, wa kuntum fil adam nutfan fi aslabi abaikum wa arhama ummatikum. Kamu itu mati dalam posisi ketika itu air mani yang ada di tulang rusuk bapak-bapamu dan ada di rahim ibumu, ditaruh di situ. Jadi kan kita dulu di sini belum punya mata, belum punya mulut, belum punya hidung, belum punya bentuk, baru nutfah. Itu pun kalau jadi masih berupa embrio. Makanya di sini Allah katakan, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu akan kafir kepada Allah, tidak percaya kepada Allah. Maka kata ahli balaghah, kaifa itu istifhamun taubi wal inkar, pertanyaan berisi menjelekan, pertanyaan berisi mengingkari. Kenapa? Fa'ayakum, dihidupkan kembali. Berarti mani yang ribuan tadi ada, yang jadi Allah ciptakan dari setetes air mani tadi. Fa'ahyakum, kemudian berkembang sebulan, 2 bulan, 39 bulan, lahirlah si jabang bayi tadi dari rahim ibunya, lahir brejel, suara oa 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 oa. Kemudian dia bangkit dewasa, mulailah langkah halu, cek orang Sunda. Mulai dia berdiri dari anggong-anggong, ngerondang berdiri terus. Dia sampai dewasa, kemudian dididik, belajar. Nah, berarti yang mempengaruhi lingkungan. Karena manusia itu diberi kelebihan oleh Allah akal, diberi kelebihan oleh hati, diberi oleh Allah panca indera, mata, panca indera pendengaran. Nah, di situ manusia lingkungannya
Makanya ada yang mereka mempercayai tentang agama Kristen, agama Yahudi, agama Konghucu, karena pergaulan, karena lingkungan. Tapi hakikat semua ruh manusia itu pernah berikrar di hadapan Allah, alastu birabbikum, bukankah ini aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Maka semua arwah ruh ketika itu menjawab, betul, aku bersaksi engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika ruh itu masuk ke alam jasadnya, maka manusia mulai bertingkah, nyembah Yesus, nyembah batu, nyembah patung. Kenapa? Karena akalnya, didoktrinlah akalnya itu. Kita alhamdulillah masih turunan nenek moyang kita orang Islam, percaya bahwa Tuhan itu satu, monoteisme, Tuhan yang satu. Ada orang yang dididik dari orang-orang tuanya multi Tuhan, banyak Tuhan, batu, bahkan dia nggak beragama katanya. Setelah manusia menjalani kehidupan itulah, maka manusia itu dikasih dua jalan, mau selamat apa tidak. Maka agama turunlah, agama Islam, karena Pak Ahyakum hidup pertama nih, manusia itu perlu agama. Maka diturunkanlah agama Samawi, Yahudi, Nasrani, Islam. Tiga agama ini saling satu rumpun. Yahudi dengan kitab Tauratnya, Nasrani dengan kitab Injilnya, Islam dengan kitab Qur'annya. Maka nabinya ada, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tiga agama Samawi ini mereka satu dasarnya yang diajarkan oleh Allah, monoteisme, tauhid, mengajarkan tauhid. Nabi Musa mengajarkan tauhid, Nabi Isa mengajarkan tauhid, Nabi Muhammad mengajarkan tauhid. Semua yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu ajarannya tauhid. Cuma pengikut-pengikutnya yang mengerubah perjalanan itu. Ketika Nabi Musa sudah tidak ada, maka dirubah dengan dia menyembah sapi. Ketika Nabi Musa 40 hari pergi, dirubah dengan ajaran sapinya. Ketika Nabi Isa mengajarkan ketuhanan Allah, ketuhan yang esa, kemudian ada jadi pengkhianat namanya Yudas kalau dalam Quran ini. Kemudian disaliblah si Yudas, dimiripkan dengan Nabi Isa. Akhirnya itulah perjalanan mereka. Yudas yang dianggap Nabi Isa ini disebut anak Tuhan. Dalam Islam, Nabi dan Rasul basarun misluna, manusia seperti kita, bukan Tuhan. Tapi Nabi dan Rasul itu wasilah, wusato wasilatun ilallah, untuk wasilah seorang hamba ngadu ke Allah melalui Nabi dan Rasul dulu. Maka Nabi Muhammad posisinya ketika itu Nabi dan Rasul sebagai tempat ngadu para umat. Ketika para sahabat ada masalah datang kepada Rasulullah, ketika itu Rasulullah pun menjawab bukan dengan bukan keinginan Rasulullah, tapi menunggu turun wahyu dari Jibril, dari Allah baru menjawab. Nah, sebenarnya dulu semua Nabi Musa, Nabi Isa itu agama tauhid. Nah, makanya di dalam Islam pun banyak paham. Ada paham Islam ahli sunnah wal jamaah. Di antara ahli sunnah wal jamaah pun ada yang berhaluan Imam Syafi'iyah, ada yang berhaluan Hambaliyah, ada yang berhaluan Malikiyah, ada yang berhaluan Hanafiyah. Itu juga ahli sunnah wal jamaah. Berbeda ahli sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia. Mereka di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama. Sehingga ahli sunnah wal jamaah di Indonesia identik dengan tahlil, identik dengan manakiban, zikiran, maulidan. Itu ahli sunnah.
yang mereka klaim di Indonesia seperti itu. Tapi di Indonesia ada yang mengklaim ahli sunnah wal jamaah yang berhaluan mazhab Hambali, mazhab Maliki, sehingga mereka tidak menggunakan tradisi-tradisi. Bahkan mereka tradisi itu hurafat, tidak ada zaman Rasul. Maka di Indonesia banyak-banyak paham. Kemudian ada lagi paham tentang tasawuf, paham tentang torekoh. Dan ini adalah ajaran Islam yang mengamalkan rukun agama yang terakhir setelah Islam, iman, ihsan. Nah, dari ihsannya diperkuat, diperdalam, dirasakan, dikelola, maka menjadi suatu kedisiplinan ilmu namanya ilmu tasawuf, bahwa ihsan itu anta'budullah ka'annaka tarahu fa ilam tarahu fa innahu yaraka. Bahwa ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Andai Allah tidak terlihat, Allah melihat kamu. Maka dari ini didalamilah sebuah keilmuan, digali sebuah kerangka keilmuan yang namanya ilmu tasawuf. Dan tasawuf itu menjadi sebuah buku, sebuah referensi akhirnya untuk mengamalkan tasawuf. Maka dia harus bertorekoh, dan bertorekoh itu harus bermursyid dan harus ditalkin baiat zikir. Gerbang daripada toreko adalah talkin baiat zikir. Kenapa harus talkin baiat zikir? Karena yang menjadi tanggung jawab adalah gurunya. Si murid ditanggung jawabin oleh gurunya, maka pintunya talkin baiat zikir dengan berbagai metode zikir dikembangkanlah. Ada zikir jahar seperti la ilaha illallah yang dikembangkan oleh Sultan Aulia Abdul Qadir Jilani. Kemudian zikir hofi dikembangkan oleh Bahaudin Naqsabandi. Maka terjadilah torekoh Qadiriyah dan torekoh Naqsabandiyah. Kemudian dua torekoh tadi saudara digabungkan oleh seorang Indonesia yang bernama ulama Syekh Ahmad Khatib Sambas. Maka torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah merupakan penggabungan dua torekoh imam besar, Syekh Sultan Aulia Abdul Qadir dan Bahaudin Naqsabandi. Akhirnya fikir tadi sampailah kepada kita di Indonesia, di Serang, di Bogor. Ada yang nama di Jawa namanya torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Itu adalah Islam mistis kalau kata orang barat. Itu adalah mengembangkan tata cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka ada istilah talqin baiat zikir di hadapan guru mursyid, dan guru mursyid itu adalah orang yang sudah mukasyafah, orang yang sudah usul kepada Allah sebagai wasilah murid untuk mengenal Allah, dan bahkan pintunya untuk mengenal Allah melalui guru mursyid tadi. Maka berkembanglah di Indonesia ada Islam tasawuf, ada Islam syariat, ada Islam abangan. Islam syariat mereka ritual zohir, yang penting dia ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah. Islam tasawuf berbeda, beribadahnya harus berwasilah, ada robitoh mursyid kepada gurunya. Islam syariat dia langsung aja kepada Allah tanpa ada wasilah-wasilah. Jadi paham-paham ini terjadi di Indonesia. Mereka menganggap bahwa Allah lebih dekat dari dia karena paham dia. Tapi orang tasawuf, orang torekoh beribadahnya harus berwasilah kepada gurunya dengan dasar kun ma'allah. Jadilah kamu bersama Allah, fa'ilam taslati ma'allah. Jika kamu belum bisa bersama Allah, kun ma'aman ma'allah. Jadilah kamu bersama orang yang sudah sampai kepada Allah. Fa'ina yusulika, sungguhnya dia menyampaikan kamu kepada Allah. Cuma Islam syariat skeptis terhadap tasawuf, skeptis terhadap toreko. Karena apa? Karena ketidaktahuannya. Nah, ketika orang sudah masuk tasawuf, pengamalan ilmu tasawuf adalah toreko, maka yang mereka besarkan setelah sholat, faidah qadatumus sholat fadkurullah. Setelah sholat dizikir jahar la ilallah, la ilaha illallah. Apa tujuannya? Tasfiyatul qulub, tasfiyatul nufus, usul kepada Allah melalui guru mursyidnya. Jadi nggak ada yang salah.
Yang satu Islam syariat, dia hanya ritual zohir. Kalau dia menurut akal dia benar. Kalau yang satu, dia harus ada pembimbing seorang guru yang bisa menyampaikan zikir dia, yang bisa merubah ruhani dia, yang bisa merubah ibadah dia untuk sampai kepada Allah. Maka Islam tasawuf atau pengamalan toreko, dia butuh namanya Robito Mursyid, seorang guru sebagai dominan. Beda dengan Islam syariat, langsung ke Allah, karena dia udah hebat. Islam syariat tuh langsung ke Allah, apa-apa ke Allah, udah hebat. Padahal pengakuan dia. Tapi kita harus saling hormat menghormati. Yang satu, yang penting dia ibadah aja. Terima nggak terima katanya urusan Allah. Itu Islam syariat tuh. Ketika Islam tasawuf, Islam toreko, beda. Dia serahkan ke gurunya. Ketika dia ibadah, serahkan ke gurunya. Ketika dia berdoa, serahkan ke gurunya. Karena mendapat suatu keyakinan akidah di toreko, semua penyampai adalah gurunya. Disebut waliyamur mursyida, sebut guru rohani. Kalau Islam syariat langsung ke Allah, karena udah hebat. Padahal pengakuan doang. Itu semua bicara tentang orang setelah keluar dari rahim ibu, kemudian dewasa, kemudian dia akan menemui sebuah kehidupan yang berwarna-warni. Kehidupan itu supaya lurus, ada sebuah agama. Dari agama tadi pahamnya banyak, karena rukun agama Islam, iman, ihsan. Ada orang yang memahami agama mendalam dengan fikih doang, ada yang memahami tauhid doang, ada yang tasawuf, ada yang menggabungkan tiga-tiganya, maka disebut syariat, tarekat, hakikat, marifat. Tapi itu semua harus punya pembimbing, punya gurunya, punya mursyidnya. Tanpa pembimbing tidak bisa, saudara. Barulah di situ summa yumitukum, akhirnya manusia ajalnya habis. Ketika ajalnya habis, disitulah manusia mulai dipanggil oleh Allah, mau tidak mau harus pulang. Di situ sebagian ulama maka harus ada persiapan dalam menghadapi ajal ini. Maka Islam syariat katanya banyakin amal. Kalau Islam tasawuf, Islam toreko, zikir, karena yang menjamin gurunya. Ketika kita pulang, nanti ada 70 keruhun, nanti gurunya datang dulu baru Ijroil. Beda dengan orang Islam syariat. Dia dengan kata amal dia, tapi ketika dia mau mati, tetap aja kokojotan, karena nggak punya guru, karena langsung ke Allah dia. Sumayuhikum, nanti baru manusia itu dihidupkan kembali. Untuk apa dihidupkan kembali? Untuk dihisab. Makanya orang-orang toreko, orang-orang yang bersila, ketika dihidupkan kembali, dia cari gurunya. Yauman nadukul unasim bi imamihim, kata Allah, nanti manusia akan dipanggil tuh. Siapa gurunya? Siapa imamnya? Orang-orang toreko punya guru. Murid-murid Syekh Abdurrahman punya guru Syekh Abdurrahman. Nanti Syekh Abdurrahman akan memanggil kita. Akan ada cahaya latifah di diri kita. Bagi mereka Islam syariat nggak punya guru, bingung. Karena langsung ke Allah, kata dia. Summa yuhikum. Di situ summa ilaihi turja'un. Kemudian di situ akhir semua akan dibalas semua amal-amal kita. Jadi perbedaan-perbedaan ini rahmat. Karena orang termasuk kecerdasan dalam menerima pemahaman agama itu berbeda-beda. Islam awam, yang penting dia ibadah, terima nggak terima ibadah. Beda dengan Islam orang intelektual. Kalau orang yang belajar intelektual, sufi intelektual, tasawuf intelektual, toreko intelektual, dia akan waro. Dalam beribadahnya akan terjaga, tidak sembarangan. Jadi perbedaan Islam syariat dengan Islam toreko atau Islam tasawuf berbeda. Kalau Islam tasawuf, Islam toreko, dia mengandalkan kepada gurunya. Semua amal, semua apapun diserahkan kepada gurunya. Islam syariat langsung ke Allah. Ini perbedaan ini semua nggak jadi masalah. Nanti suatu saat akan ketemu bahwa segala sesuatu harus punya gurunya, nggak langsung ke Allah, karena Allah itu nggak bisa kelihatan.
Allah itu nggak bisa ditemuin. Nah, untuk menemuin Allah itu sifatnya, maka dipelajari ilmu tasawuf, diolahlah dengan zikir kalimat la ilaha dengan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jabaran daripada tafsir Sofwatul Tafasir Syekh Muhammad Al-Sabuni dan dikembangkan di metode tafsir sufi tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan selalu kita dapat menambah ilmu. Manis dada ilman, ya, tambah ilmu, tambah dekat kepada Allah. Bukan tambah ilmu, tambah jauh kepada Allah. Jadi mengklaim itu wajar. Dalam sebuah pemahaman wajar. Ada orang Islamnya syariat, Islam torekoh, tidak jadi masalah, perbedaan itu wajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.